Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi. Di mana? Di Generous Dakwah. Jadi gitu berubah. Berubah. Gitu. Enggak juga sih, gue buat-buat. Oh, gitu. Gue buat-buat itu. Jadi kemarin agak berubah namanya. Kalau yang lalu itu generous, memang generasi ya, diambil dari kata generasi. Kalau sekarang diambil dari bahasa Inggris, generous. Artinya adalah murah hati, baik hati. Jadi maksud gue dakwah yang baik, yang murah, tanpa ada imbalan apapun. Dia mau menyampaikan gitu loh, sesuai dengan pekerjaan. Tanpa endorse. Iya betul. Seperti pekerjaan kita ya, lu juga. Itu adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ya, QH. ya. QH atau Quran hadis gitu. Nah, sekarang bersama lagi Abdullah Hasyir, disingkat AHA. Kalau dibaca ya. Jangan Salah kebalik, Bos. Oh, jangan ini, jangan 3X. Apa tuh? Ntar Mendesah anjir. Ngomong anjir enggak apa-apa ya? Boleh gak sih? Boleh, Bro. Oh iya, boleh. Mohon maaf kalau ada yang. Jadi gini, Sir. Ya, Gue manggil gimana nih? D atau Kisana atau Hasyir? biasa aja. Biasa gitu. Menurut insert Trans TV Insert dong. enggak. Jadi menurut Keren ya. orang-orang nih ya, katanya lu mau selesai itu alias paripurna. Purna. Yes. Dari Parah kali. tugas kemubalekan menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama kali itu yang gue pengen tanyain, apakah benar gitu loh. Gue minta pendapatnya. Gue minta jawabannya kok, pendapat. Benar apa enggak ya? Iya, dibilang benar ya benar. Kalau dibilang enggak benar ya benar. Intinya jelas. benar lah. Maksudnya bukan berhenti untuk menyampaikan. Ya, tetap ingin rasa untuk ingin menyampaikan itu gimana sih? Baik, Menyampaikan itu tetap pasti ada ya. pengen banget ya, pengen terus ya. Tapi ya ada masa-masa dimana kita harus belajar lagi gitu, harus merendung lagi, terus cari tahu hal yang baru lagi gitu Ya, segala sesuatu itu kan ada motivasi, ada pendorongnya, ya enggak? Nah, kira-kira yang membuat lu semakin kuat untuk meninggalkan tempat ini ya, tempat tugasan itu apa? Sedangkan di sini juga yang buat semua dapat motivasi gitu. ya. Nggak ada sih Mas Pojan, ini sebelumnya dijelasin dulu ya, saya ini bentar lagi nih selesai tugas ini nggak kemana-mana kok, cuma mondok lagi, balik lagi ke Kediri kan ya. Cari ilmu ya, motivasinya nyari ilmu ya. Terus yang mendorong atau yang mendukung itu ya banyak ya, ada bapak-bapak senior kita ya, mubalik senior kita kan banyak lah yang bisikin saya, gimana masih muda nih, udah punya calon belum, udah mau nikah belum, gimana kalau mondok lagi aja gitu. Banyak, sebenarnya banyak pilihan gitu di dalam hidup kita ya. Cuma kan ada aja gitu orang yang ngasih unjuk, mondok gini. Nanti di sana gini, nanti di sana gini gitu. Terus juga sebelumnya kan gue udah pernah mondok juga kan. Maksudnya gue udah ngerasain lah mondok hadis besar kayak apa gitu. Udah punya gambaran lah di sana nanti ngapain aja, berbuat seperti apa. Terus habis setelah itu ya udah ada ini lagi lah. Udah ada rencana lagi gitu. Manusia kan hanya bisa berencana. Nanti kalau rencana A tidak tercapai, tidak terlaksana, punya rencana yang lain. Ya kalau gitu mah kita tinggal ngikutin air mengalir aja. Wah, kayak ini dong, TA1. Nggak gini loh, Bro. Memang pilihan ya, memang semua itu pilihan. Lu mau pilih A, B atau C gitu. Tapi di antara pilihan itu
ada yang paling prioritas, betul. ada yang paling mendesak harus dipilih gitu. Karena menyangkut kebutuhan kita saat itu gitu. Nah, apa pilihan selesai tugas itu pilihan yang tepat, yang prioritas itu. Sedangkan di sisi lain itu untuk mengganti cari ilmu itu kan di mana saja bisa. Apalagi banyak mubalek atau guru-guru kita yang itu selesai atau khatam hadis besar. Bisa kita mencari ilmu kepada mereka. Ya enggak? Gitu. Enggak, bukan berarti gua ngendon-ngendoni atau ini ya, atau gembosin orang untuk mencari ilmu, enggak gitu. Cuman gua menyayangkan dari hati yang terdalam, gua menyayangkan aja gitu. Sebab kita udah kenal dekat, udah tahu masing-masing karakter, ya bercanda itu hal biasa, nggak ada yang apa namanya istilahnya tersinggung, baper gitu ya. Karena susah juga loh nyari orang bercanda, nyari teman bercanda yang nggak baperan tuh susah, gitu. Nah maka di sini coba klarifikasi ya. Kalau sekarang kan zamannya klarifikasi ya. Iya. Apa sebab, kemudian motivasinya apa, begitu. Mungkin biar teman-teman di rumah juga bisa mengambil hikmah, ambil pelajaran dari kehidupan cerita kita. Gitu. Kalau tadi disebut, kalau tadi disebut mungkin cari ilmu gitu ya bro ya. Ya itu mungkin bisa diterima. Tapi sebenarnya kata sesepuh kita di desa, Bapak Haji Dardo, MPD, itu ini apa namanya? Mubalek, dia kalau nggak betah bro, nanti bakalan izin. Alasannya apa? Satu, Apa? itu pengen HB, baru diterima alasan itu. Baru maksudnya kebanyakan mubalek yang dia nggak tugas terus alasannya itu ya kemudian dipersilahkan untuk meninggalkan. Masa gitu? Iya. Nah apakah itu buat alasan aja atau memang dari lubuk hati yang terdalam? Sebenarnya gini ya bro ya, yang udah gue lewatin ini, yang udah kan. Dulu juga gue pernah HB khatamin Bukhari. Ini bagi teman-teman yang nggak tahu HB itu hadis besar ya, Kutubu Sitah. Ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah gitu ya. Gue pernah ngatamin Bukhari doang. Terus habis itu kenyataannya gue balik lagi ya, karena kalau emang kita udah betah mah ya balik lagi, tetap ya diterima ya. Nah gitu. Terus sebenarnya gue ceritain dari awal dulu ya. Awal mula gue kepikiran mondok itu, ada senior kita yang bisikin ke saya, ngomong-ngomong habis sholat, colek saya. Sir, umur berapa? 25. Om, manggilnya Om. Om Dendi kayaknya. Tebak aja sendiri dah siapa aja ya. Terus udah vaksin belum? Sudah Om, 2 kali udah Om. Udah. Terus Sir, mau gak ini lagi, ikut HB lagi? Terus nanti habis HB ini ikut tes guru pondok. Nanti insya Allah kalau bisa, kalau lancar ditarik lagi ke sini. Ya nggak tahu Om, saya mah saya belum bisa mutusin kalau kayak gitu kan. Ini kan menyangkut saya kan masih tugas, masih aktif. Nanti perizinannya gimana di kelompok, nanti terserah kelompok yang saya tugasin gitu. Ya udah dipikir-pikir dulu gitu. Terus setelah omong-omongan itu ya singkatnya gitu kan. Setelah itu gue udah balik lah. Terus gue konsultasi sama keluarga, sama bapak, ya, sama ibu gitu ya. Terus katanya ya udah coba aja gitu.
atau istikharah dulu gitu. Itu wajib. Habis istikharah ini bro, gue izin kelompok itu kayaknya lancar banget gitu. Maksudnya oh iya mas, nggak apa-apa gitu. Ya berarti kan tambah enak kan guanya. Terus gue pertama izin ke ketua dulu, ketua 01 ke 01 dulu. 01 mah nganggepin ya udah mas, nggak apa-apa mas. Terus habis itu naiklah ke forum musyawarah. Nah di saat forum musyawarah itu yang agak istilahnya agak ketat, bukan agak ketat ya, masih intinya saya apa gua nih saya di kelompok ini masih sangat dibutuhkan gitu. Masya Allah. Terus, kalau mau habis mondok kalau bisa balik lagi gitu. Saya bilang ya oke. Bisa diatur. Jadi yang tadinya kita mikir nanti ikut persamaan guru pondok, ternyata di kelompok itu masih membutuhkan. Ya kali orang enggak orang butuh kita tinggal gitu kan. Ya udah Pak, kalau kayak gitu ya insya Allah bisa lah gitu. Nanti saya usahain Pak gitu. Saya sambil cari-cari info gitu. Gimana cara, soalnya kita ini kiriman juga kan, rencana pengen ambil kiriman aja biar nggak makan banyak duit gitu. Terus soal pondok itu boleh nggak disebutin? Pondok mana? Boleh lah, pondok Kediri lah. Wih, Masya Allah. Bali Barokah. Wah kalau kayak gitu gue mendukung sangat itu. Kenapa? Karena biar ada channel kan maksudnya. Biar ada channel. Enggak, yang jelas menurut gua nih, setiap orang yang pernah mondok itu mencita-citakan jadi guru pondok. Bener nggak? Iya benar. Walaupun di kemudian hari itu cita-citanya berubah gitu. Sama kayak gua. Kayak gua kan bentar gua salah ya, mohon maaf ya. Kayak gua pertama dia ditawarin nanti ikut persamaan guru pondok. Loh, syarat guru pondok itu kan ini Om, setahu saya khatam 1 hadis besar. Nah saya udah khatam Bukhari Om, jadi kayaknya nggak usah mondok lagi. Terus dia bilang gini, nah bukan gitu, setidaknya kalau kamu habis baru banget khatam dari pondok kan masih aura-aura pondoknya itu masih ini gitu, masih bagus lah gitu. Bagus lah kalau dari habis dari pondok HB itu baru lulus kan bagus. Kalau sedangkan gue kan lulus Bukhari itu tahun 2017, itu kan udah lama banget, maksudnya juga udah lama nggak dideres. Maksudnya kalau baru-baru lulus kan insya Allah masih seger gitu. Ibarat orang habis mandi. Iya, habis mandi bener. Keramas. Habis mandi. Ya bisa diterima itu. Ya, gue jadi mulai terjawab nih, terjawab penasarannya gitu. Ini belum gue ceritain kemana-mana ya, ini eksklusif ya, mohon maaf. Kalau bisa jangan di-share lah. Ngapain direkam? Terus buat apa gue ngerekam kayak gini? Itu. Aneh sekali. Aduh. Tapi respon orang sini gimana? Nah ini orang sini itu maksudnya ini ya teman-teman kampung Cerewet ya. Ya mungkin orang-orangnya cerewet gitu sehingga disebut kampung cerewet. Tapi ya enggak juga sih. Gimana responnya? Ya responnya gitu ya. Ya selama ini dari pernyataan-pernyataan yang saya keluarkan selama ini ya, mereka tuh nggak ada yang tahu gitu masalah ini. Saya bilang tadi ini baru saya omongin di sini. Masya Allah, berarti ini. Jadi semua orang taunya saya pengen mondok 4 bulan doang terus balik lagi. Sesimpel itu bro. Gue nggak pengen bikin ribet lah. Gue bilangnya gitu aja, gue pengen balik lagi. Nah, kalau gue bilang gitu kan, karena mereka kan, oh berarti ya udah aman gitu kan. Maksudnya nggak yang gimana gitu sampai sampai sedih sampai nggak ada. Oh ya, berarti
Berarti mereka memahaminya. Berarti channel gue ini buat mengungkap di balik tabir. Oh, jadi dari satu sumber aja ya. Kalau bisa di share di nggak usah dah. Iya. Tapi sebenarnya yang paling terkesan lo di sini apa, Sir? Ya kesannya selama gue di sini ya hampir sama sih kayak tugas di mana-mana ya. Namanya kita tugas Sama kayak tempat-tempat yang lain. namanya kita tugas itu ngajar ya belajar gitu. Ngajar juga belajar gitu. Kadang-kadang malah lebih banyak belajarnya gitu kan. Kalau ngajar kan ngajar bocah-bocah kecil-kecil kan ya udah bisa lah gitu. Nah kesannya itu juga ini yang membedakan tempat tugasan gue yang sekarang sama yang dulu. Kayaknya gue belajarnya dari banyaknya tanggung jawab yang diserahin ke kita gitu. Kalau di Jadi sini lebih banyak tugas gitu, banyak amal solehnya istilahnya gitu kan, banyak amal solehnya, banyak macamnya lah. Kalau nggak kayak di sebelumnya kan kayak ringan banget gitu, enteng. Kalau di sini ada tantangannya lah gitu istilahnya, levelnya lebih dari yang sebelumnya gitu. jadi kalau yang dulu kewajibannya enteng, sisanya jalan-jalan. Iya, betul. Itu aja sih. Ya, oke. Pertama kayaknya orang-orangnya atau pengurus-pengurusnya lebih solid aja gitu. Ya, yang bikin betah kan di situ ya. Kita kan sebenarnya betah apa nggak betahnya ya, itu aja sih. Karena pengurusnya lebih solid, komunikasinya dirasa baik lah. Ya lebih, kalau menurut gue itu sesuatu yang spesial gitu, yang langka gitu. Ya gak sih? Maksudnya gimana ya? Kalau di satu kelompok katakanlah, di satu organisasi, kalau pengurusnya nggak solid, komunikasinya kurang lancar, baik yang ditutup-tutupin satu dengan yang lainnya kan nggak enak juga gitu. Sebenarnya itu. Gitu. Tapi ada nggak motivasi atau pendorong lain yang lu bikin betah di sini? Ya. Dalam tanda kutip. Iya banyak. Kaum Hawa. Iya itu. Itu. Nih lu kalau ini ya kalau ada videonya ya, nih mukanya Hasir langsung berubah. Jadi seakan-akan kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas langit gitu. Kenapa sih? Coba cerita. Ya, kalau masalah wanita ya gitu. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya bahas wanita betulan. Paling enak emang channel lu kalau ngomongin wanita udah. Besok-besok narasumbernya cewek aja, jangan gua. Enggak, gua nggak mau terbatas itu. Kecuali mungkin my wife itu baru bisa. Ya iya. Itu. Udah pernah belum? Belum sih. Dia parah banget. Enggak lah dia. Dia cemburu lagi sama gua. Mana ada. Justru kalau gua podcast sama yang lain itu yang perempuan tuh baru cemburu. Gitu. Kemarin hampir mau balegot gitu. Tapi itu aja berdua. Sebutin namanya. Itu aja berdua tahu, gitu. Sebutin. Ya ntar gue mention. Sebutin. Adalah pokoknya. Agus Salim. Balik kata Agus Salim. Gue kalau ngomongin cewek kan, gue bujang, lu udah nikah. Yang lebih tahu cewek kan lu gitu. Kalau gue mah sebatas cewek ya sebatas apa ya? Gue kayak belajar dari yang sudah gitu kan. Di tugasan gue pertama kan deket banget, akrab banget sama cewek itu. Sama murid-murid gue kan banyak juga yang cewek, remaji gitu. Gue nggak pengen keulang gitu kedekatan yang sampai seperti itu, nggak pengen keulang lagi di tugasan-tugasan yang berikutnya, karena nggak enak banget gitu kalau kita udah masuk ke istilahnya friend zone gitu ya. Gak enak lah pokoknya, gak enak beneran. Kalau temenan sama cewek tuh gak enak. Kalau gue pribadi ya. Tapi kita betul-betul dulu sama cewek bukan main ya. Ya namanya deket ya deket banget gitu. Temenan sama cewek itu nggak enak. Yang enak tuh dinikah sama cewek. Itu maksud gua.
Itu yang enak. Ketika kita cuma bertempat di suatu tempat yang sifatnya sementara, terus situ akrab sama cewek gitu, terus begitu udah jauh, terus satu persatu udah ngilang nih, satu persatu udah laku gitu. Udah kayak rasanya gimana ya, Jaya? Nanti Putus sampai situ aja, ya, putus. Situ aja. Gitu. Udah hilang. Kecuali kalau teman kita, sahabat kita ya cowok itu bisa langgeng tuh persahabatannya. Kalau sama cewek nggak bisa, bro. Lu bener. Kalau untuk masalah percintaan, udah lupa. Udah lupa. Gue gampang banget move on ya, tahu beneran. Gue boleh jujur ya, gue ini kandas tau. Pernah lu ngerti kandas gak? Makanya gue ada kabar-kabar gue pengen mondok lagi, katanya ada yang bilang pelarian lah, apalah gitu. Misalnya gue dulu udah pernah sempet ngesir sama cewek, tapi ternyata ceweknya udah nikah sama orang lain gitu. Sampai diteleponin orang jauh-jauh, ada nelponin, aduh, pada nanyain ya. Kenapa? Nggak apa-apa lah, bebas, aman gitu. Gue bilang gitu aja kan. Emang aman. Kenapa ya? Kok cepet gitu? Gak ngerasa yang kayak orang-orang rasain gitu. Biasa aja kayaknya. Karena lu cueknya terlalu besar. Cuek. Oke, kita bahas tentang nikah ya. Kita mau nikah ya. Kalau menurut lo gimana tentang asrama aja lah? Asrama yang emang tujuannya pengurus-pengurus kita ya, para yang ngurusin Sesepuh. kita itu berharap ya satu-satunya orang ini ya, anak-anak yang belum nikah itu supaya cepet nikah gitu, menghindari pelanggaran gitu kan. Kata gue ya bagus banget sih. Masalahnya emang udah waktunya, emang udah menjadi kebutuhan anak milenial yang sekarang yang banyakan dari mereka itu salah arah, yang nganggep pacar itu hal biasa, padahal kalau kita kaji hadis di dalam Qur'annya juga kan ancamannya luar biasa kan. Ya satu-satunya jalan keluar ya nikah lah gitu. Gue ini ngomong kayak orang udah nikah aja ya. Jadi kena ya. Gue ngomongin diri gue sendiri ya, mohon maaf. Maksudnya nanti ya termasuk tugas kita juga, Mas Paujan biasanya. Pak Ustadz ini kan udah sampai di kelompok itu, ya kalau bisa bener-bener nyampe pesannya, ya nyampe quotes-nya bisa nyampe, disertai inilah contoh-contoh gitu, contoh-contoh kasus atau benar-benar digambarin sebagaimana realita yang sekarang gitu. Yang mana sekarang kan emang rusak-rusaknya anak-anak milenial kan karena termasuk pengaruh negatif dari media sosial gitu kan. Kayak platform joget-joget itu kan, yang banyak mengumbar aurat-aurat wanita itu juga harus ini sih, harus diangkat juga sih. Ya kalau bisa kita yang udah ngerti hukumnya itu membatasi hal-hal seperti itu gitu. Dengan cara tetap tak korup, harus berusaha semakin lama semakin hari itu semakin baik gitu. Tak korup ilallahnya. Tuh. Tapi nggak dipungkiri kan, bro, bahwa semua ya prosesi nikah itu membutuhkan biaya, ya nggak? Nggak dipungkiri kan? Iya betul. Itu. Cuman mungkin yang tadi itu yang perlu gue kita garis bawahi, kaya dulu gitu. Iya kalau kayanya umur di bawah 30. Iya. Kalau kayaknya nanti pas umur 50 gimana? Berarti nunda sampai 50. Iya. Umur 50 tahun gitu ya kan. Enggak gitu juga ya. Enggak gitulah. Ya, oke. Jadi ya jangan, kalau untuk masalah biaya pernikahan, mas kawin segala macam itu, ini gua dapat nasihat dari orang, ini termasuk nasihat dari diri gue juga ya. Kayak gitu tinggal yang paling bener itu diomongkan, diutarakan dikomunikasikan ke calon mertua, terus ke calon istrinya juga, itu yang paling baik, yang paling bener ya. Nanti baru dari situ bisa diambil jalan keluarnya. Kalau lu pengen nikah ngandelin trading saham, ngandelin judi online,
ngandelin pinjol itu salah banget. Oh, itu itu lu tersesat haram. banget, please lu harus balik. Lu harus putar balik gitu, lu harus putar otak gitu. Ya, tapi yang jelas bro, kita harus punya niat. Umpama nggak niat pun, gitu yang belum ada niat pun, Iya. waktunya nikah gitu. Ada teman kita yang dia nggak punya Gua- keinginan gua untuk gitu. nikah. Bukan. Suzon mulu. Lu kan sering gituin gue aja. Enggak. Enggak. Teman kita yang Iya. di sana. Iya di sana. Itu. Jauh banget ya. Jauh banget pokoknya itu. Dia belum punya keinginan untuk menikah, tapi memang sudah waktunya. Ya udah, terjadilah. Meskipun baru SR ya, Hmm. belum sampai lamaran. Baru PDKT. Sama halnya kayak ya kita, lu juga termasuk. Kalau belum waktunya ya belum, nggak usah dipaksain gitu. Selagi masih kuat gitu. Kecuali kalau memang nggak kuat, ya semua lubang dimasukin itu. Aduh. Kacau. itu kacau ya. Lebih baik menikah itu daripada Kalau zaman sekarang bener sih, Dosa. paling menikah itu udah paling baik sih menurut gua. lagian sekarang alasannya apa sih bro? Orang mau kaya, yaudah kaya bareng-bareng gitu. Kaya bareng-bareng aja, dipikirin berdua, ya nggak sih? Dibagi. Dibagi. Biar nggak kepenuhan otak. Gitu ya. Cari solusi berdua gitu. Terus alasannya belum punya rumah. Lah kalau belum punya rumah, istri kan dia punya rumah. Bisa tuh berdua Dititipin gitu ya. dititipin ganti-gantian. Kalau memang di situ terpaksa gitu ya, nggak punya biaya untuk kontrak gitu. Daripada kemudian melanggar itu. Karena kalau udah zina tuh aduh naudzubillah min dzalik, bro. Dosanya gede banget kan? Gitu. Itulah menjadi dasar ya, bahwa bapak yang ngurusin kita itu kan akhirnya ngadain pengajian kita nikah gitu-gitu kan, terus ngadain acara usia nikah keakraban segala macam. Itu kan tujuannya ke situ. Jadi ke situ. biar terjaga gitu. Kan udah sayang banget kalau masih muda udah tersesat. Pemuda tersesat. Walaupun pemuda tersesat itu banyak subscribernya itu. Itu kalau kata gue mah nggak masuk gitu loh. Tersesat Nggak beneran. kurup lo kok pengen di dunia pengen foya-foya tapi gitu. Kalau pengen foya-foya nggak kurup. Sedangkan nanti lo bakalan mati. Udah ngomongin mati nih, Iya gue kan? takut ini. Kan gitu maksudnya. Semua yang kita jalin sekarang ini, ibadah apapun itu termasuk nikah ini kan tujuannya ya untuk setelah kita mati kan. Maksudnya kalau lu nggak mau nikah terus lu malah zina itu kan nggak kurup buat setelah mati, nggak Tapi ada bro salah gitu. yang punya kefahaman dia nggak mau nikah karena nikah itu bikin repot. Nanti punya istri harus ngurus, punya anak lebih-lebih itu ngurusnya ya, atau belum biayanya dan sebagainya gitu. Jadi dia meyakinkan di dalam hati, saya belum mau menikah gitu. Menurut lo gimana tuh? Kalau kayak gitu mah ya ini kalau itu kerabat lu atau teman dekat lu atau orang kenalan lu, ya itu masa lalu juga. Apalagi lo ya sekarang yang udah nikah kan. Kalau gua untuk sekarang ini belum sampai ke situ iya. sih. Enggak, Kalau maksudnya kalau untuk nasehatin diri sendiri ya. enggak, maksudnya bisa gua. umpama ada orang seperti itu gitu. Nah, lu sebagai saudara ya, lu ngasih penjelasannya gimana gitu loh. Mungkin harus ini ya. Istighfar. Harus kita deketin dulu, pendekatannya harus bagus dulu kita ke orang-orang kayak gitu ya udah. Apalagi yang yang mikir kayak gitu. Padahal ya jangan sampai pacaran aja, jangan kalau mau nikah belum siap nikah terus jangan sampai pacaran aja, jangan sampai zina gitu. Berarti maksud lu harus diterapi dulu ya.
dideketin, Iyalah. diterapi. Lu maunya Deketin. gimana sih sambil dipolesin kan? Lu maunya Iya. gimana sih? Maksud lo gini, maksud lo cuma gitu doang, dia punya pikiran Iya, punya repot pikiran. doang. Padahal kalau umpama mampu mah mampu gitu, udah kerja gitu. Terus dia nggak nikah karena kerepotan, Takut. kerepotan. Mungkin dia punya pengalaman buruk di masa lalunya, trauma. Nah, orang trauma kan sudah melakukan. Iya. Ini kan belum. Nikah belum dia. Mungkin ngelihat ibunya Ngeliat, atau ngeliat, ngelihat ya. saudaranya gitu. Dan itu juga dibenarkan kan sama, bukan dibenarkan sih sebenarnya. Justru kalau yang di hadis itu dia menikah kan, tapi menikahnya bukan sama perawan, sama janda. Tujuannya apa? Biar janda itu bisa membimbing, bisa merawat adik-adiknya. Adik-adiknya perempuan semua, banyak lagi gitu. Kalau dia nikah sama gadis, itu sama-sama bodohnya gitu. Artinya belum pengalaman semua jadinya. Malah dia yang repot ngeramut istrinya, ngeramut adik-adiknya. Itu sih gue terkesan sama hadis itu tuh, bagus banget. Jadi dia memikirkan orang lain. Atau lu nunda-nunda karena memikirkan umat kelompok 3 Ya deh. sehingga ditunda dulu gitu. Enggak juga ya, mudah-mudahan enggak sih. Ya semoga lu dapat jodoh yang barokah, yang halal. Halal makanan. Iya dong. Tapi bener bro, ntar gue salamin ya sama itu ya Mbak. Iya. Serius. Nih masuk ini gue rekam ini. Mbaknya apa? Kita buka-bukaan aja lah di sini. Bener nih. Yaudah jangan disebut namanya. Mbak itulah pokoknya ya. Biar ditebak sendiri sama pemirsa. Bisa. Pemirsa setia TV. Ya. Oke Sir, itu aja Sir Ya mungkin. mohon maaf ya, nggak banyak informasi yang kalian dapatkan. Gue dukung 100.000%. Oke ya Sir, jazakallahu khairah. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah. Amin, ya Diberi aman, selamat, lancar dan barokah. Sekarang ini yang Amin. gua butuhin ya doa itu sih aja. Sanggup nggak? Ya sanggup juga. Makanya kan gua jauh-jauh hari udah keluar-keluar, gue pengen selesai nih. Saya pengen selesai nih. Maksudnya? Maksudnya pengen didoain. Muka-muka barokah mas. Iya. Ini buat es. Parah bener loh. Ya.